Di antara sepeda dan ember itu ada kocok. Kocok itu apa? Kocok ya semacam apa ya? Oblok. Itu isinya ayam jago. Ayam jago dikurung karena sering hilang. Yang sering hilang tuh ayam jago, teman-teman. Berhubung punya piaraan, makanya aktivitas pagi-pagi yang ngasih makan ayam. Jangan salfok ada sepeda di pawon ya. Ini ngasih makan ayamnya pakai katul, campur pakai air, campur pakai nasi juga. Nasi yang udah nggak dimakan, maksudnya yuk udah agak kering, taruh di kulkas, campurin ke katul. Karena kalau nggak dikasih itu nanti dieker-eker, diacak-acak maksudnya. Sebenarnya ini juga salah satu hiburan. Kalau buka pintu tuh langsung wah, assalamualaikum. Piteknya sudah pada menunggu di depan pintu. Kameraku kalau pagi-pagi suka begini, kabur-kaburan begitu. Kenapa ya? Teman-teman ada yang tahu? Yang kabur gambarnya, bukan orangnya. Alhamdulillah ini udah kelar, tinggal ngasih makan di dalam. Ini ceritanya mau pergi beli sayur ke warung, pakai sepeda. Pakai sepeda rodanya pada kempes, aku pompo. Karena aku cuman bisa pakai sepeda, ya wes pakai sepeda aja nggoes malah lebih sehat. Ini penampakan depan rumah kalau pagi syahdu sekali. Sebenarnya tempatnya deket, cuman mau beli kangkung di ujung jalan, juga di ujung jalan juga sih, seberang masjid itu loh. Ya tapi karena nggak mau capek ya pakai sepeda. Sebenarnya tuh aku mau beliin sepeda listrik, tapi karena berbagai macam pertimbangan yo akhirnya aku nggak mau. Sepulangnya beli sayur langsung cuci piring. Aku lebih suka cuci piring begini, teman-teman. Tempatnya lebih lega, lebih luas, lebih leluasa gitu. Muat banyak kalau misalkan cucian kotor yang besar-besar pun juga bisa. Kalau di wastafel itu terbatas karena tempatnya sempit. Wastafelku sempit, teman-teman. Kalau wastafel teman-teman ada yang luas nggak? Nah, ini sebenarnya udah kelar. Alhamdulillah. Kita lanjut kerjaan yang lain, bersih-bersih dapur. Lah ini dapurku dulunya tuh aku masak di sini. Karena kalau membersihannya butuh effort sekali. Jadi kan aku pindah. Nah, sekarang dapurku di sini bikin lagi yang sederhana. Jadi kalau bersih-bersihkan gak repot, tinggal sat. Karena yang masak dan memberes itu sama capeknya. Nah, kalau dua-duanya dikerjain sendiri kan ya lumayan kan capeknya. Makanya aku ambil solusi ini supaya nggak pusing. Jadi kalau masaknya nggak mikirin begitu kotornya kompor, cipratan minyak kemana-mana. Kalau kayak gini kan juga enak. Aku kalau bersih-bersih begini berarti agak santai, teman-teman. Kalau buru-buru masak pagi-pagi ya nggak bakalan aku kerjain beres-beres gini. Senyamannya aku aja gimana ngaturnya. Tapi biasanya aku suka cicil karena apa lebih ringan dan nggak capek. Kalau mau bersih-bersih besar itu ya harus ada planning dulu, nyempetin, luangin supaya nggak berbentur dengan kegiatan yang lain sih. Kegiatannya opo ibu rumah tangga? Yo beres dan memasak. Nah, ini aku udah angkatin, aku cuci, ini siram-siram dulu, ini kotor. Aku kalau beres-beres tuh nggak nanggung ya, biar bersih semuanya dari segala perabotan. Pasti aku cuci dan aku sabun supaya kelihatan enak dan nyaman dan juga tahan lama bersihnya. Sejujurnya aku tuh lebih senang beberes daripada masak karena aku tuh lebih suka tempat tuh yang bersih ya. Jadi kalaupun masak itu yo harus hati-hati sembari bersih-bersih juga, jadi nggak kebanyakan yang kotor kan capek juga. Tapi ada juga yang suka masak, suka beberes juga. Aku acungi jempol maksudnya. Hebat. Itu kan pasti kan pakai tenaga double. Tapi rata-rata ya salah satu suka masak atau suka beberes. Alhamdulillahnya belum masak dan belum masak nasi. Ini dapat atar-atar dari ponakan ibu. Rezeki nggak kemana. Jadi ya, hari ini nggak usah masak. Salah ingat teman-teman, ini itu tonjokan alias undangan dari ponakannya bapak yang di Ronggo, daerah Ronggo maksudnya. Tapi yo lumayan lah yo. Di saat bersih-bersih ada yang nganterin makan, ada yang nganterin nasi di saat nggak bisa masak. Ya bisa sih, cuma nyentar agak siangan gitu. Nah, ini aku perlihatkan komporku dan aku perlihatkan gimana caraku bersih-bersih. Semua tungku aku cuci kompornya dan mejanya. Karena kalau semua bersih ada hati yang terpuaskan gitu. Enak juga dilihatnya kalau bersih semuanya. Aku pernah beli cairan pembersih dapur dan juga bisa untuk kompor juga. Cuman kan aku kok lebih suka begini bersihinnya ya pakai sabun dan air, lebih mantap.
lebih bersih. Aku nggak tahu dari kapan ini di kompor kok ada ya penghuninya dan meninggalkan jejak-jejak seperti ini dan tidak aku sukai. Boleh minta saran teman-teman supaya penghuni kompor tidak kembali lagi. Aku bingung teman-teman solusinya gimana. Ambil saja sisi positifnya dari videoku ini teman-teman. Jangan dilihat dari sisi negatifnya ya. Kebersihan sebagian dari iman. Sebenarnya lebih enak lagi itu ini kalau disiram pakai air sabun sekalian, lebih cepat juga. Karena ini takut banjir jadi pakai begini aja, sama-sama bersih, bedanya cuman kalau disiram lebih cepet. Mau gitu. Bagus ataupun sederhana dapurnya, kalau bersih itu enak dipakai dan nyaman juga untuk yang make. Kalau misalkan bersih itu kan juga bikin semangat untuk memasaknya, memberi energi positif. Lah ya enak toh kalau memasak nggak usah bersih-bersih dulu, tinggal make dapurnya. Bentar lagi mau memasuki bulan Ramadan. Nah kalau teman-teman lebih suka beli ngabuburit atau masak di rumah? Kalau aku juga suka beli, tapi sering masak di rumah daripada belinya. Nggak mau ngalor ngidul, nggak kerasa udah mau kelar bersih-bersih dapurnya. Yo beginilah kalau dapur sederhana itu nggak butuh effort banyak ya. Cuman sacet udah bersih.